Halo, para penonton dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Tono. Kali ini di Reflim, rekap film anim. Kali ini saya akan membawakan rekap alur cerita anim yang berjudul Hellsing Ultimate, di mana mengisahkan tentang organisasi pemburu vampir dan monster yang mengancam kedamaian Inggris. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita bermula di mana seorang gadis bernama Integra berlari ketakutan yang sedang dikejar oleh pamannya, yang bertujuan untuk membunuhnya guna mendapatkan ahli waris dari keluarga Helsing setelah ayah Integra yang merupakan pimpinan sebelumnya meninggal. Integra yang begitu takut dan gelisah mengingat perkataan mendiang ayahnya untuk pergi ke ruang bawah tanah jika sudah begitu terpojok memerlukan bantuan, yang mana terdapat senjata warisan turun-temurun dari keluarganya. Dengan menekankan kata senjata pada kepalanya, Integra dibuat heran dengan yang ditemukannya. Bukannya senjata, melainkan seorang mayat tergeletak dengan seluruh badan yang terikat. Integra yang masih belum dapat mencerna pikirannya, dibuat terkejut dengan kehadiran pamannya yang muncul di belakangnya, dan seketika menembak bahu Integra, membuat darah merah muncrat berserakan. Integra yang sudah terpojok dan tak berdaya sembari pistol mengarah ke kepalanya nampak pasrah. Tapi tepat sebelum pelatuk ditarik, semua orang dibuat terkejut dengan bangunnya mayat yang tergeletak itu. Dia menjilat darah Integra yang berceceran dan dengan mudahnya melepas ikatan yang melilit tubuhnya. Dan benar saja, dia pun membantai paman Integra dan ajudannya, sesuai dengan perjanjiannya dengan kepala keluarga paling terdahulu untuk patuh dan melindungi kepala keluarga turun-temurun. Cerita berlanjut setelah bertahun-tahun selanjutnya. Nampak unit polisi yang sedang menggerebek sebuah gereja, di mana terdapat vampir yang sedang menghisap darah warga. Sedangkan di tenda komando, pimpinan polisi yang masih tidak percaya terus-terusan menanyai Integra, bersamaan dengan terbunuhnya anggota polisi satu persatu oleh Ghoul, yang merupakan hasil dari orang yang sudah tidak perawan setelah digigit vampir. Untuk mengatasi desa yang sudah menjadi sarang Ghoul, Integra berniat membunuh vampir yang memimpinnya dengan mengirimkan senjata andalannya, vampir kalangan atas, terkuat dari yang terkuat warisan Helsing, Alucard. Di sisi lain, seorang poluan yang sedang dikejar rombongan Ghoul dan vampir tertangkap dan akan diperkosa hingga muncullah Alucard, yang mana aura intimidasinya membuat vampir itu waspada. Tanpa berpikir panjang, dia pun memerintah pasukan Ghoul-nya untuk menembaki Alucard hingga tubuhnya hancur. Tapi, semua dibuat terkejut dengan kembali bangkitnya Alucard dengan tawa yang lantang. Alucard pun mengeluarkan senjata peraknya yang sudah disucikan dan membunuh gerombolan Ghoul dengan begitu cepat, membuat pimpinannya sadar kalau dia tidak sebanding dengan Alucard dan menjadikan seorang poluan sebagai sandera. Menanggapi itu, Alucard justru menanyai poluan kalau dirinya perawan atau bukan. Dan setelah terkonfirmasi poluan perawan, tanpa pikir panjang Alucard menembak dadanya dan menembus pada vampir yang menyanderanya. Diakhiri dengan tangan Alucard yang menembus jantung dan membuatnya mati dan lenyap. Sedangkan si poluan yang bernama Seras sekarat dan kehilangan kesadarannya. Singkat cerita, Seras pun terbangun di ruang bawah tanah keluarga Helsing yang mampu bertahan hidup setelah darahnya dihisap oleh Alucard dan menjadi seorang Draculina, di mana Seras yang sudah menjadi Draculina langsung direkrut Helsing dan diberi misi untuk mengatasi vampir yang akan menyerang rumah yang telah ditarget, dengan menuliskannya di dinding rumah korban sebelumnya, seolah-olah menantang Helsing, membuat Helsing segera bergegas. Di sisi lain, dua pasang vampir yang telah membunuh korbannya menyadari adanya seseorang yang datang, dan satu vampir dengan sigap bersiap menyergap. Tapi, seakan sudah tahu ditunggu, orang itu menembak bertubi-tubi dari balik pintu, membuatnya membalas hingga kehabisan peluru dan mati di tangan Alucard. Sedangkan Seras yang membidik vampir yang kabur merasa tak percaya diri dengan matanya, hingga sadar kalau dia sudah bukan manusia lagi. Matanya berubah sama dengan jarak pandangnya, membuatnya mudah mengenai jantung vampir. Berpindah di ruangan Integra merasa aneh dengan banyaknya muncul vampir yang nampak terorganisir, seperti ada seseorang di belakang insiden ini. Perburuan pun terus berlanjut. Alucard dan Seras membasmi para Ghoul di Irlandia, yang mana anehnya vampir pimpinan Ghoul itu sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Seras yang sifatnya perlahan menjadi Draculina seutuhnya menggila, hingga sesaat sebelum Seras akan meminum darah tiba-tiba bilah bayonet suci tertancap di lehernya.
diikuti dengan bayonet yang lain menancap bertubi-tubi pada punggungnya, disusul dengan tersebarnya penghalang spiritual di dinding, yang membuat Alucard pun ikut terkejut. Sedangkan di sisi lain, Integra mendapat laporan bahwa organisasi Iskariot dari Vatikan telah bergerak ke lokasi Alucard, yang mana merupakan anggota terkuatnya bernama Anderson, dengan spesialisasinya membasmi monster. Integra khawatir jika sampai Alucard dan Anderson bertemu, membuatnya memilih untuk menyusul Alucard. Dan benar saja, Anderson yang ternyata telah membunuh vampir buruan Alucard pun akhirnya berhadapan dengan Alucard. Dalam sekejap mereka saling serang, dengan Alucard tertusuk dadanya, sedangkan Anderson tertembak tepat di kepalanya. Alucard yang menganggap pertarungan usai dan hendak membantu Seras dikejutkan dengan bangkitnya Anderson dengan tidak ada bekas luka sedikit pun, di mana Anderson ternyata merupakan ras regenerator yang dapat membuat semua luka dapat pulih dengan instan. Anderson berhasil membuat Alucard terpojok dan berhasil menebas kepalanya dengan senjata suci, membuat Alucard tidak bisa meregenerasi seperti biasanya. Fokus Anderson pun berpindah kepada Seras yang melarikan diri membopong kepala masternya Alucard. Seras yang ketakutan dan tidak bisa menembus penghalang mendengar telepati dari Alucard menyuruhnya untuk meminum darahnya dan menjadi Draculina yang sempurna. Di saat Seras yang sedang bimbang, Anderson hampir menebas kepalanya. Untung saja dengan timing yang pas Integra tiba di lokasi. Integra menyuruh Anderson mundur yang ditolak dengan mentah begitu saja, hingga segerombolan kelelawar mengerubungi tubuh Alucard dan menghidupkannya kembali. Hal itu meyakinkan Anderson untuk mundur setelah sadar dirinya belum mampu menghadapi Alucard. Cerita berlanjut di mana Integra yang menyadari keanehan para ghoul yang tetap hidup setelah tuannya dibunuh, mengadakan pertemuan meja bundar dengan para petinggi, yang mana telah ditemukan chip pada tubuh para vampir dengan kemungkinan fungsi untuk mengirimkan sinyal ke seseorang yang mengendalikannya. Sedangkan di sisi lain, Walter yang merupakan ketua pelayan keluarga Helsing sedang memberikan senjata baru untuk kedua vampir Helsing, Alucard dengan pistolnya dan Seras dengan meriamnya. Sementara di luar, tepat di depan markas Helsing terlihat dua orang vampir yang memaksa masuk dengan membunuh penjaga, di mana mereka memimpin para kumpulan ghoul yang dipersenjatai dengan sangat lengkap. Hingga laporan pun sampai kepada Integra, yang mana hal ini begitu mengejutkan baginya. Di mana tidak hanya membunuh anak buah Integra, vampir ini membuat para ghoul memakannya, yang tentu saja membuat Integra begitu geram dan memberikan perintah kepada Walter yang berada di ruangan Seras untuk menghabisi semua musuh tanpa ampun dengan membagi dalam dua tim. Begitu juga dengan dua vampir bersaudara yang begitu cepatnya menghabisi para bawahan Integra, dengan Jan menuju ruangan Integra sedangkan Luke menuju ruangan Alucard. Bersamaan dengan Walter dan Seras yang tiba di ruangan Integra, Luke tiba di tempat Alucard dengan Alucard yang menunggu ditemani segelas wine. Sementara Jan yang memimpin ghoul dihadang oleh Walter yang bukan pelayan biasa dan dalam sekejap menghabisi sebagian ghoul dengan bantuan dari Seras menggunakan senjata barunya dan berhasil membuat Jan bertekuk lutut. Tapi tiba-tiba muncul gerombolan bawahan Integra yang telah menjadi ghoul, membuat Walter dan Seras terkejut dan menurunkan penjagaan, hingga Jan pun terlepas dan bergegas ke ruangan Integra. Tapi di sisi lain, Luke dan Alucard saling beradu peluru dengan Luke yang cepat kilat terus menghindar, sedangkan Alucard dengan elegan tetap duduk menerima semua tembakan. Alucard yang sedikit kagum dengan Luke melepaskan batasan yang dipasang oleh pimpinan terdahulu dan berubah menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Hal itu membuat Luke begitu ketakutan dan mencoba melarikan diri yang tidak dibiarkan oleh Alucard. Luke yang menggigil ketakutan terus mengoceh, membuat Alucard kecewa dan menyuruh anjing pelayan iblisnya memakan Luke. Beralih di mana Seras yang dengan akal manusianya terpojok oleh ghoul bawahan Integra, hingga akhirnya jiwa vampirnya pun mengamuk menghabisi mereka, hingga akhirnya dihentikan oleh Integra. Sementara Jan yang ditanya siapa yang mengutusnya tiba-tiba terbakar dan meleleh, dengan meninggalkan kata terakhir, Millennium. Dengan penyerangan ini, pasukan Integra hanya tersisa 10 orang, beserta laporan Walter mengenai arti Millennium yang berarti 1000 tahun. Membuat Integra mengingat tentang kekaisaran Millennium yang telah menenggelamkan dunia dalam perang untuk mencapai kemuliaan 1000 tahun, dan naiklah sebuah nama, Hitler, Nazi Jerman. Cerita berlanjut di mana Helsing yang telah kehilangan begitu banyak pasukan kini mendatangkan tentara bayaran untuk menutupi hal itu. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, tentu saja mereka tidak mempercayai ketika diberitahu akan melawan monster. Hingga Alucard muncul dengan menembus tembok, menjadi bukti yang tak terelakkan diikuti dengan munculnya Walter membawakan sepucuk surat undangan pada Integra, di mana pengirimnya sendiri adalah pemimpin Iskariot atasan Anderson.
Menjawab undangan Iskariot, Integra datang ke museum untuk menemuinya. Tapi keterlambatan dan celaan Maxwell membuat Integra geram yang juga didengar oleh Alucard. Alucard pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Maxwell. Tak gentar, justru Maxwell menanggapinya dengan memanggil Anderson, membuat Alucard tertantang dan menyalakan mode tempur. Hingga tiba-tiba, Seras datang memandu rombongan lansia mencoba untuk menghentikan masternya. Syukurnya hal itu berhasil. Pertemuan pun berlanjut. Integra dan Maxwell memilih untuk pergi ke kafe dengan topik pembicaraan yang tidak lain adalah Millennium, yang ternyata telah dibentuk sebelum kekalahan Nazi pada 50 tahun yang lalu. Sedangkan tak jauh dari Integra dan Maxwell duduk, Bintang dalam masalah ini mengamati mereka berdua. Berlanjut di mana Alucard dan Walter yang sedang sedikit bernostalgia dengan Nazi, di mana merekalah yang telah menghancurkan penelitian dan rencana Nazi 50 tahun silam, yang tentu saja membuat Hellsing tidak bisa tinggal diam dan mengirimkan Alucard ke Amerika, di mana tempat Nazi yang sedang bersembunyi berada. Singkat cerita, Alucard dan Seras yang telah tiba di Hotel Amerika mendapat tuduhan telah membunuh pegawai hotel dan dikepung oleh kepolisian, yang diberi perintah untuk langsung membunuh mereka di tempat tanpa perlu penangkapan. Tapi, seperti Alucard yang kita tahu, dia akan membantai siapapun yang mencoba membunuh ataupun menghalanginya. Dan kemudian keluar hotel melalui pintu depan dengan senyum yang tampak bersemangat menghadapi kepungan kepolisian Amerika, di mana atasan kepolisian ternyata telah bersekongkol dengan iming-iming kehidupan abadi bersama Millennium melalui pria bernama Tubal Cain yang memandu mereka, yang mana seorang vampir dan berniat membunuh Alucard. Sedangkan di sisi lain, tentara bayaran yang disewa Hellsing meledakkan pos komando dan berniat mencuri helikopter. Sementara Tubal Cain yang melawan Alucard kini terpojok setelah tadinya memimpin tempo dan harus berakhir dengan darahnya dihisap serta dengan ingatannya oleh Alucard. Bersamaan dengan si maniak perang Hitler yang begitu puas menonton pertarungan Alucard yang sedang dalam perjalanannya untuk kembali ke kampung halamannya menaiki balon udara bersama dengan 1000 vampir pasukannya, Last Battalion. Singkat cerita berlanjut di mana Alucard yang kembali dari misinya dipanggil ke hadapan Ratu Inggris bersamaan dengan organisasi lainnya untuk menyampaikan hasil dari penyelidikannya. Hingga semua orang dibuat terkejut dengan tiba-tiba munculnya seorang utusan Hitler yang bahkan tidak terdeteksi sama sekali, membawakan pesan melalui sebuah layar. Menjadi pertama kalinya mereka saling bertatap muka. Dengan deklarasi perang dan ungkapan Hitler, semua orang mengernyitkan gigi. Tapi berbeda dengan Alucard yang malah tertawa lepas dengan deklarasi Hitler. Diikuti dengan kemuakannya, Integra menyuruh bawahannya menembak utusan dari pasukan Last Battalion. Dan pertemuan pun ditutup dengan perintah Ratu Inggris untuk menghancurkan Hitler dan pasukannya. Di tempat lain kita dikejutkan dengan utusan yang bernama Schrödinger, di mana telah ditembak oleh Alucard, telah tiba dan duduk santai tanpa luka sedikit pun di balon udara Last Battalion, bersamaan dengan keberangkatan Last Battalion menuju London setelah pernyataan perang yang baru saja dideklarasikan. Sementara itu, di kapal Angkatan Laut Inggris yang tengah bersiap perang, ternyata wakil kapten dari kapal tersebut telah membelot dan berubah menjadi vampir di bawah pengaruh Millennium dan menyerahkan kapal kepada Winkel, bawahan Hitler yang baru saja turun dari helikopter. Tapi Inggris tetaplah Inggris, musuh Last Battalion, di mana mereka yang merupakan orang Inggris harus mati sesaat setelah pembelotannya dan mati di tangan Winkel. Dengan senjatanya berupa senapan yang dapat mengendalikan arah peluru melesat, bahkan hanya dengan satu tembakan saja, Winkel berhasil membantai mereka semua. Diikuti terbangunnya pasukan Last Battalion dari dalam helikopter, bersamaan dengan Winkel yang sedang menggambar yang tidak lain dan tidak bukan adalah lambang terkutuk Nazi. Sedangkan di sisi lain, Anderson merasa kebingungan yang terus-terusan didatangi vampir Last Battalion. Seperti ada seseorang yang memberikan informasi kepada Last Battalion di antara jajaran anggota meja bundar. Bersamaan dengan laporan Maxwell yang telah bersiap untuk menyerang Inggris dengan seluruh pasukan Vatikan, memanfaatkan perseteruan Nazi dan Inggris. Hari berganti, Winkel yang berada di kapal tanpa ada pergerakan sama sekali sangat jelas bertujuan memancing Hellsing dan mengirimkan Alucard. Tapi, laut merupakan jurang bagi vampir, membuatnya sulit untuk mengirim Alucard dengan peti mati yang merupakan autoritinya. Tapi, Walter yang bukan sembarang pelayan memiliki jalan keluar.
Singkat cerita, Las Battalion Winkle menangkap sinyal yang tepat berada di atas kapalnya dengan ketinggian 85 km di atas laut. Terbang menukik tajam dengan Alucard di dalamnya, membuat Winkle dan bawahannya gemetaran dan berusaha menembakinya. Menanggapi itu, Alucard langsung membuka segel batasan dirinya tepat sebelum tabrakan terjadi, menghancurkan dan menghanguskan seluruh pasukan vampir di kapal. Winkle yang gemetar ketakutan menolak datangnya kematian, berusaha melawan Alucard dengan senapannya yang merupakan hal sia-sia dan berakhir menjadi makan malam sang Count. Yang disaksikan Schrödinger yang entah muncul dari mana juga menyiarkannya kepada Hitler dan lainnya. Dengan ini, pengorbanan Winkle pun mengurung pergerakan Alucard yang tidak bisa terbang menyeberangi lautan dan mengunci pasukan terkuat Inggris dalam peperangan, mempermudah pergerakan Las Battalion yang telah tertelan dalam kegilaan hidup dalam perang. Berpindah di mana Jenderal Penwood dan Integra di ruang komando kehilangan semua sinyal komunikasi dari seluruh armada, bersamaan dengan munculnya armada musuh pada radar menandai dimulainya peperangan. Bagai kegelapan melahap terangnya bulan, armada Las Battalion terbang menutupi kota London, tanpa warga London tahu neraka seperti apa yang ada di depan mata. Hitler menyuruh letnannya yang bernama Zorin untuk menuju markas Helsing untuk mengintimidasi dengan larangan penyerbuan dan menunggu datangnya pasukan utama tiba. Sedangkan pasukan utama akan menghancurkan, membakar, membunuh seluruh isi London, dimulai dengan menghujani rudal ke seluruh penjuru London, diikuti dengan terjunnya pasukan Las Battalion. Kembali di ruang komando meja bundar, Millennium yang seperti virus sudah merembet ke dalam bawahan Penwood yang melakukan kudeta setelah menjadi vampir dan berniat mengambil alih ruang komando. Tapi Walter dari Helsing yang ada di sana tentu langsung menghabisi mereka semua tanpa belas kasih, mencincang seluruh tubuh desertir. Dengan diterimanya laporan seluruh jalan London telah diserang, Integra mengajak semua orang untuk pergi dan bersembunyi, yang mana hal itu ditolak oleh Penwood yang masih ingin tetap tinggal dan terus berusaha memberi komando sampai akhir sebagai bentuk tanggung jawabnya, membuat semua orang tertawa dan memilih untuk tinggal membantunya, terkecuali Integra yang harus mempertahankan Helsing. Sementara London yang telah berubah menjadi lautan darah dengan gul di mana-mana, Integra dan Walter terus menerobos melewati kota dengan diperdengarkan komando terakhir Jenderal Penwood sebelum memilih meledakkan diri dengan para vampir yang mengepungnya. Tapi, tiba-tiba Walter memberhentikan mobil dan menyuruh Integra mengambil alih kemudi dengan alasan adanya musuh yang begitu kuat menghadang mereka dan harus dihentikan. Integra pun bergegas dengan cepat diikuti para vampir yang sedang mengejarnya, hingga akhirnya harus terhenti setelah terkena bidikan senjata anti-tank, membuat Integra terpojok oleh kepungan para vampir, sampai melesatnya bayonet menancap pada para vampir yang tidak lain milik Anderson menyelamatkan hidup Integra, dan dengan pendirian teguhnya untuk membunuh seluruh monster, Anderson dan bawahannya pun membantai para vampir yang terlihat. Sedangkan di tengah laut, Alucard menjalankan kapal yang telah hancur dengan kekuatannya, walaupun dengan kecepatan yang sangat lambat. Sementara itu, dari kejauhan Maxwell dan para pasukan Vatikan mengamati Inggris dan Nazi yang saling bunuh dan bersiap untuk menghancurkan keduanya secara bersamaan, tanpa memperdulikan ancaman yang nyata bergerak perlahan menuju London dengan menaiki kapal hantunya. Di sisi lain, Zorin dan pasukannya yang hampir tiba di kediaman Helsing menembaki markas Helsing dengan rudal tanpa mengindahkan perintah Hitler. Tapi, tepat setelah diluncurkan, seluruh rudal meledak bahkan sebelum mendekati Helsing, yang mana telah ditembak oleh Seras yang menyadari datangnya pasukan Millennium dengan arahan Bernadotte, kapten dari tentara bayaran Helsing, dan menembak jatuh pesawat musuh. Tapi, dengan seluruh armada musuh yang berisikan vampir tentu saja tidak akan mati begitu saja dan langsung bangkit menyerbu markas Helsing, di mana hal itu sudah diantisipasi oleh Bernadotte dengan menyebar ranjau darat yang mana tidak dapat dideteksi oleh para vampir, membuat musuh tidak bisa mendekat. Tapi, vampir tetap makhluk yang memiliki kemampuan yang tidak masuk akal, di mana semua tentara bayaran dibuat merinding dengan munculnya Zorin yang berubah menjadi raksasa dan menghancurkan markas Helsing dengan sabitnya, melumpuhkan pertahanan mereka. Seras yang merasakan keanehan pada hal ini mengingat perkataan Alucard untuk menggunakan mata vampirnya dan melupakan mata manusianya, di mana hal itu menyadarkan Seras dari keberadaan Zorin yang ternyata adalah ilusi, dan langsung menembaki tubuh asli Zorin untuk menyadarkan semua orang dari ilusi. Tapi, waktu yang berlalu cukup lama untuk para vampir menerobos pertahanan mereka dan membombardir markas Helsing, membuat Bernadotte membagi pasukan dengan tentaranya menahan gempuran Nazi, sedangkan Seras menyerang dari belakang. Sementara itu,
Diperlihatkan di mana para vampir sedang mereview golongan darah para tentara hingga selongsong peluru menembus kepala mereka, hasil dari amukan dan serbuan seorang Seras Victoria. Di sisi lain, Bernadotte dan bawahannya harus bertahan dari gempuran para vampir dengan persediaan peluru yang kian menipis, sampai akhirnya barikade harus hancur dengan roket yang diluncurkan Millennium. Hingga tepat sebelum roket yang selanjutnya diluncurkan, Seras tiba dari belakang dan membombardir musuh dengan peluru terakhirnya, hingga menyisakan Zorin seorang diri. Tanpa senjata, Seras yang berhadapan dengan Zorin langsung dihadapkan dengan ilusi masa lalunya yang begitu kelam, membuatnya terpojok dan kehilangan penglihatannya. Hingga tepat sebelum kepala Seras dipenggal, Bernadotte menyerang Zorin dari belakang dan menggendong Seras menjauh dari Zorin yang tergeletak. Tapi, dengan Bernadotte yang sudah begitu banyak luka dan lubang pada tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak cukup cepat, hingga Zorin bangkit dan menancapkan sabit pada punggung Bernadotte, membuatnya harus menghembuskan nafas terakhirnya. Seras yang mengetahui hal itu menangis sejadi-jadinya, yang mana di samping itu bala bantuan musuh tiba. Zorin yang mengejar para tentara dengan sebutan serangga membuat Seras marah dan memilih untuk menghisap darah Bernadotte yang sudah mati. Dan akhirnya Seras pun bangkit sepenuhnya menjadi seorang Draculina, membuat seluruh batalion Millennium merinding ketakutan, tak terkecuali Zorin. Seras dengan seluruh amarahnya mengamuk dan membantai semua musuh, bahkan Zorin yang sempat mendominasi pun tidak dapat berkutik di hadapan Seras saat ini, dan berakhir mati di tangan Seras. Setelah berhasil menghabisi para Millennium tanpa sisa, Seras pun bergegas menuju kota London, melompati awan menuju majikannya Integra. Di London, para warga tak bersalah yang menjadi korban kekejian Hitler melihat datangnya pasukan Vatikan yang mereka kira adalah penolong bagi mereka, tapi realitanya begitu berbeda, di mana Vatikan yang tiba justru berniat untuk membunuh seluruh warga Inggris dan juga para Nazi, dengan mulai menembaki pesawat yang dinaiki Hitler dan berniat menembak mati Hitler. Tapi betapa kita dibuat terkejutnya, Walter yang lama tak kelihatan justru menolong Hitler dan bergabung dengan Millennium setelah dirubah menjadi vampir. Di tempat lain, Integra yang sedang bersama Anderson memandangi hasil pengkhianatan Maxwell, di mana Maxwell memerintah pasukan Anderson untuk menahan Integra, hingga Seras yang tiba berdiri di samping Integra melindunginya dari todongan pistol anak buah Anderson. Diikuti dengan keterkejutan semua orang hanya dengan menyadari hawa keberadaan Alucard yang telah tiba dengan kapal hantunya, yang langsung melompat ke dalam pusat kericuan. Dan dengan ini perang akan segera mencapai puncaknya dengan Hellsing yang hanya tersisa 3 orang. Perang pun berlanjut dengan Integra melepas seluruh segel pada Alucard bersamaan dengan seluruh pasukan Millennium dan Vatikan mengarahkan senjatanya kepada Alucard. Diikuti dengan Alucard memanggil pasukan dari neraka yang mana darahnya telah diminumnya dari ratusan tahun yang lalu. Dengan begitu banyaknya pasukan neraka Alucard, hal ini menjadi alasan masuk akal yang membuat Alucard tidak dapat dibunuh, di mana banyaknya pasukan Alucard yang membanjiri London sama halnya dengan nyawa yang dimiliki Alucard pada bentuk normalnya. Sementara itu, Anderson memanfaatkan pasukan Alucard untuk membunuh Maxwell yang telah menyalahgunakan wewenang dari posisinya dan memerintah pasukannya untuk mundur dan kembali ke Vatikan. Sedangkan Anderson berniat melawan Alucard yang telah melepas semua nyawanya, yang berarti nyawa Alucard hanya tersisa 1 nyawa seorang vampir. Tapi Alucard yang merupakan vampir tingkat tinggi tetap bukan lawan yang mudah meskipun hanya memiliki 1 nyawa, yang mana di samping itu dapat mengendalikan pasukan neraka sesukanya. Hal itu membuat Anderson kesulitan bahkan untuk berdiri dan berhadapan langsung dengan Alucard, sampai tiba bawahannya yang menolak mundur ke Vatikan datang membantu Anderson, hingga akhirnya Anderson berhasil tiba di hadapan Alucard dan mengeluarkan senjata rahasianya, yang mana senjata itu merupakan paku Helena. Anderson dengan tekad mengalahkan Alucard menancapkan paku itu kepada jantungnya, membuatnya berubah menjadi monster yang mirip seperti akar berduri, yang dapat meregenerasi tubuhnya dengan cepat layaknya seorang vampir. Menambah kecepatannya dan dengan cepat dapat menancapkan bayonet suci miliknya tepat ke kepala Alucard, membuatnya terbakar. Begitu juga dengan pasukan neraka miliknya. Alucard yang sempat kehilangan kesadarannya perlahan kembali sadar saat mendengar teriakan Seras yang sedang menahan bayonet suci Anderson, membuat Alucard sadar sepenuhnya dan menerobos akar berduri Anderson, mencabut jantung dengan paku Helena dan menghancurkannya, membuat Anderson jatuh tergeletak dan mati menjadi debu.
Di tengah keharuan Vatikan dan matinya rival abadi Alucard, Walther tiba-tiba muncul di hadapan Hellsing dan Vatikan yang tersisa, bersamaan dengan Millennium yang ternyata telah merencanakan pemberontakan semenjak 55 tahun yang lalu. Dan peperangan pun nampak menuju akhirnya, di mana Alucard yang berhadapan dengan Walther, sedangkan Integra dan Seras menaiki kapal Millennium yang telah mendarat dan akan berhadapan dengan Hitler. Alucard yang berhadapan dengan Walther nampak kesulitan, bahkan anjing nerakanya pun mati terbelah sesaat setelah dipanggil dan mengeluarkan isi perutnya yang masih hidup, Luke. Walther yang melihat itu langsung memanfaatkan Luke dan anjing Alucard menjadi bonekanya. Sedangkan tubuh vampir Walther yang tidak sempurna perlahan mulai melemah dan terus memaksakan dirinya hingga akhirnya berhasil menangkap Alucard dan langsung menusuk jantungnya. Tapi semua tadi ternyata hanyalah delusi Walther yang ternyata orang yang ditangkap adalah Luke, sedangkan Alucard berdiri di belakangnya yang telah merubah tubuhnya menjadi sosok bocah kecil dan mengubah Walther menjadi bocah juga. Sementara itu, Seras dihadang oleh werewolf, sedangkan Integra terus maju menuju Hitler. Seras yang dihadapkan dengan kekuatan werewolf yang begitu besar merasa tak ada kesempatan menang hingga terdengar kesadaran Bernadotte yang ada di dalam tubuhnya memberinya arahan untuk melawan musuh di hadapannya, dan dengan menancapkan gigi perak pada jantungnya, Seras pun berhasil membunuh werewolf di depannya. Kembali pada sisi Alucard yang berniat menyerap seluruh darah yang ada di London untuk mendapatkan kembali kumpulan nyawa yang tak terbatas. Tapi itu merupakan hal yang sudah direncanakan dan diprediksi oleh Hitler dengan memanfaatkan darah dari ras kucing Jasir yang memiliki ciri khas hilangnya tubuh secara bertahap secara berkala, hanya menyisakan satu jejak terakhir yang terlihat di mana itu adalah dirinya sendiri yang membuatnya bisa berada di mana-mana. Tetapi setelah Alucard menyerap begitu banyak darah, hal itu membuat dirinya tidak dapat menyadari keberadaannya sendiri dan akan menghilang. Dan seperti yang direncanakan Hitler, Alucard pun perlahan menutup matanya dan menghilang tak terlihat bagai udara. Menjadi perpisahan yang kedua bagi Integra setelah ditinggal oleh Walther. Integra yang disusul Seras pun membunuh Hitler yang ternyata seluruh tubuhnya telah dimodifikasi dengan mesin bersamaan dengan pesawat yang telah terbakar dan meledak. Sedangkan Walther yang sudah tak berdaya berjalan menuju pesawat Hitler berniat mati bersamaan dengan para Nazi. Singkat cerita, 30 tahun pun berlalu, dan kisah berakhir dengan kemunculan Alucard kembali setelah membunuh dirinya sendiri, dan menyisakan 1 nyawa dari 3 juta nyawa lebih. Tamat.